Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Harulzana, NIM A4102091198. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pemikiran filsafat pendidikan menurut John Locke. Yang pertama ada biografi John Locke. John Locke adalah seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empiris. John Locke menekankan pentingnya pendekatan empiris dan juga pentingnya eksperimen-eksperimen di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, di dalam bidang filsafat politik, John Locke juga dikenal sebagai filsuf negara liberal. John Locke lahir pada tahun 1632 di Wilmslow, Inggris, dibesarkan oleh ayah yang seorang pengacara yang bekerja sebagai juru tulis hakim di Somersetshire dan menjadi kapten angkatan bersenjata di Long Parliament pada masa pemerintahan Raja Charles I. Pada tahun 1656, John Locke berusia 14 tahun. Ia diterima di Westminster School, di mana selama 6 tahun ia mencurahkan perhatiannya pada pelajaran bahasa Latin dan Yunani di samping pelajaran-pelajaran lainnya yang diajarkan di sekolah-sekolah menengah. Pada tahun 1652, John Locke diterima di Christ's Course College, Universitas Oxford. Di sini ia mempelajari retorika bahasa, filsafat moral, ilmu ukur, fisika, bahasa Latin, bahasa Arab, dan Yunani. Ia mendapat gelar sarjana muda pada tahun 1656 dan sarjana penuh pada tahun 1658. Pada tahun 1660, beliau memperoleh beasiswa sebagai mahasiswa senior. Selain itu, diberikan hak istimewa untuk tetap di universitas tersebut. Dengan beasiswa tersebut, beliau bekerja sebagai pembimbing untuk mata pelajaran retorika, bahasa Yunani, dan filsafat. Dan pada tahun 1665, John Locke menjadi sekretaris misi diplomatik kerajaan Inggris di Brandenburg. Dan pada tahun 1666, beliau kembali lagi ke Inggris dan mempelajari ilmu kedokteran. Sejak John Locke menyembuhkan salah satu duta Inggris, beliau mulai bekerja untuk pemerintahan. Akhir hidup John Locke. Pada tahun 1700, John Locke pensiun dari pekerjaannya. Ia menjalani sisa kehidupannya selama 4 tahun. Kesehatan John Locke semakin menurun dan ia menderita penyakit asma. Bulan-bulan akhir pada tahun 1704, beliau itu merupakan saat-saat terakhir kehidupannya. Ia meninggal pada tanggal 28 Oktober 1704 dan dikuburkan di Highclere. Yang kedua ada pemikiran John Locke tentang pendidikan. Pemikiran John Locke tentang pendidikan yang pertama ada tujuan pendidikan. Dalam pandangannya tentang filsafat ilmu pengetahuan, John Locke mengemukakan tentang beberapa tujuan dari pendidikan, yakni yang pertama, pendidikan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran setiap manusia. Oleh sebab itu, sebagai bagian akhir dari pendidikan, pengetahuan hendaknya membantu manusia untuk memperoleh kebenaran, keutamaan, dan kesejahteraan hidup. Yang kedua, pendidikan bertujuan untuk mencapai kecerdasan setiap individu dalam menguasai ilmu pengetahuan sesuai dengan tingkatannya. Dalam konteks ini, John Locke melihat pengetahuan sebagai usaha untuk memberantas kebodohan dalam kehidupan masyarakat. Setiap manusia diarahkan untuk berusaha mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Yang ketiga, pendidikan juga menyediakan karakter dasar dari kebutuhan manusia untuk menjadi pribadi yang dewasa dan bertanggung jawab. Dalam arti ini, pengetahuan dilihat oleh John Locke sebagai sarana untuk membentuk manusia menjadi pribadi yang bermoral. Seluruh tingkah laku diarahkan pada usaha untuk membentuk pribadi manusia yang lebih baik, sesuai dengan karakter dasar sendiri sejak diciptakan. Yang keempat, pendidikan menjadi sarana dan usaha untuk memelihara dan memperbaharui sistem pemerintahan yang ada. Pemikiran John Locke tentang pendidikan yang kedua adalah hakikat pendidikan. Menurut John Locke, seluruh pengetahuan pada hakikatnya berasal dari pengalaman. Apa yang kita ketahui melalui pengalaman itu bukanlah objek atau benda yang hendak kita ketahui itu sendiri, melainkan hanya kesan-kesan pada panca indera kita.
Dalam bukunya An Essay Concerning Human Understanding, John Locke berpendapat bahwa ide datang dari dua sumber pengalaman, yaitu yang pertama pengalaman lahiriah atau sensation dan pengalaman badaniah atau reflection. Kedua pengalaman ini saling menjalin. John Locke melukiskan bahwa pikiran sebagai suatu lembaran kosong yang menerima segala sesuatu dari pengalaman. Materi-materi yang diperoleh secara pasif melalui panca indera, dan dengan aktivitas pikiran materi-materi itu disusun menjadi suatu jaringan pengetahuan yang disebutnya sebagai reflection. Materi yang berada di luar kita menimbulkan di dalam diri kita gagasan-gagasan dari pengalaman lahiriah. Oleh John Locke, gagasan-gagasan ini dibedakan atas gagasan-gagasan tunggal atau simple ideas dan gagasan-gagasan majemuk atau kompleks ideas. Gagasan-gagasan tunggal muncul kepada kita melalui pengalaman tanpa pengolahan secara logis, sedangkan gagasan-gagasan majemuk timbul dari perpaduan gagasan-gagasan tunggal. Pemikiran John Locke yang ketiga adalah metode pendidikan. Pada dasarnya, John Locke menolak metode pengajaran yang biasanya disertai dengan hukuman. Baginya, tata krama dipelajari melalui teladan dan bahasa yang dipelajari melalui kecakapan. Dengan demikian, metode yang ditawarkan John Locke adalah pelajaran melalui praktek. Metode harus membawa para murid kepada aktivitas kesopanan yang ideal sampai mereka menjadi terbiasa. Anak-anak pertama-tama belajar melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukannya, terus baru kemudian tiba pada pengertian atau pengetahuan atas apa yang mereka lakukan. Pemikiran John Locke yang keempat adalah kurikulum inti. John Locke menegaskan bahwa kurikulum harus diarahkan demi kecerdasan individual, kemampuan dan keistimewaan anak-anak dalam menguasai pengetahuan dan bukan pada pengetahuan yang biasanya diajarkan dengan hukuman yang semena-mena. Kurikulum bagi kaum miskin hendaknya difokuskan pada ibadat yang teratur demi memperbaiki kehidupan religius dan moral. Misalnya kita bisa dengan kerajinan tangan, keterampilan pertanian, pada pendidikan kesenian dengan suatu maksud bahwa para murid harus belajar membaca, menulis, dan mengerjakan ilmu yang pasti. Menurut John Locke, perkembangan kepribadian yang baik terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kebajikan, kebijaksanaan, dan pendidikan. Pendidikan ini mencakup membaca, menulis, dan ilmu menghitung, bahasa, dan kesusastraan, pengetahuan alam, pengetahuan sosial, dan kesenian. Ia juga menekankan studi geografi, aritmatika, astronomi, geometri, sejarah, etika, dan hukum sipil. Selanjutnya ada penerapan filsafat pendidikan menurut John Locke. Yang pertama, guru sebagai mediator dan fasilitator. Menurut John Locke, yang penting bagi seorang guru adalah melatih pikiran siswa untuk memecahkan masalah yang dihadapi daripada mengisinya secara syarat dengan formula-formula atau teori-teori. Guru tidak boleh membuat penyiksaan fisik yang semena-mena terhadap siswa dan mengindoktrinir mereka dengan doktrin-doktrin. Sebab dengan demikian hanya akan menghilangkan kebebasan dalam pelaksanaan pendidikan. Dengan demikian, seorang guru harus berperan sebagai mediator atau fasilitator yang membantu proses belajar seorang siswa. Oleh karena itu, seorang guru memiliki 3 tugas utama. Yang pertama, guru menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa menyusun rancangan belajar. Seorang guru memungkinkan siswanya untuk menjalankan proses belajar atau membentuk pengertian sendiri. Yang perlu diperhatikan di sini adalah guru menyediakan pengalaman belajar bagi siswa itu sendiri. Mengajarkan dalam bentuk ceramah bukanlah menjadi tugas utama seorang guru. Yang kedua, guru memberikan kegiatan-kegiatan yang membangkitkan rasa ingin tahu siswa dan membantu siswa untuk mengekspresikan gagasan-gagasan atau mengomunikasikan ide ilmiah mereka. Dengan kata lain, guru memberikan semangat kepada siswa untuk berpikir, mencari pengalaman baru. Bahkan guru perlu memberikan pengalaman konflik. Pengalaman konflik yang dimaksud yakni pemaparan mengenai sebuah kasus atau persoalan yang perlu dipecahkan sendiri oleh siswa tersebut. Dengan kata lain, guru harus menyemangati siswa.
Yang ketiga, guru memonitor atau mengevaluasi apakah proses berpikir siswa dan cara mengekspresikan pikiran berhasil atau tidak. Guru mempertanyakan apakah pengetahuan siswa cukup untuk memecahkan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi atau yang akan dihadapi. Mengajar bukan dimaksudkan memindahkan pengetahuan dari guru ke siswa saja, melainkan mengajar merupakan kegiatan membantu siswa untuk mengembangkan pemikirannya sendiri. Mengajar merupakan bentuk partisipasi guru dalam proses membentuk pengertian siswa. Dengan kata lain, aktivitas mengajar merupakan suatu bentuk dari proses belajar. Penerapan filsafat pendidikan yang kedua adalah penguasaan bahan. Peran guru sangat menentukan penguasaan bahan yang luas dan mendalam. Guru perlu mempunyai pandangan yang sangat luas mengenai pengetahuan tentang bahan yang akan diajarkan. Penguasaan bahan memungkinkan seorang guru mengerti macam-macam jalan atau model untuk sampai pada suatu pemecahan persoalan tanpa terpaku pada satu model. Harapan filsafat pendidikan yang ketiga adalah strategi pengajar. Mengajar adalah suatu seni yang dituntut bukan hanya untuk menguasai teknik, melainkan juga intuisi. Beberapa ciri mengajar yang perlu diperhatikan oleh seorang guru diantaranya, yang pertama, orientasi. Murid diberikan kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik. Murid diberikan kesempatan untuk mengadakan observasi terhadap topik yang hendak dipelajari. Yang kedua, ada elicitasi. Siswa dibantu untuk menguapkan idenya secara jelas dengan berdiskusi, menulis, dan lain-lain. Siswa diberi kesempatan untuk mendiskusikan apa yang diamatinya dalam bentuk tulisan, gambar, atau poster. Yang ketiga, ada penggunaan ide dalam banyak situasi. Ide atau pengetahuan yang telah dibentuk oleh siswa perlu diaplikasikan dalam bermacam-macam situasi yang dihadapinya. Hal ini akan membuat pengetahuan siswa lebih lengkap. Yang keempat, ada review, bagaimana ide itu berubah. Dapat terjadi dalam aplikasi pengetahuannya pada situasi yang dihadapi sehari-hari. Seorang perlu merevisi gagasannya, entah menambah keterangan atau mengubahnya. Penerapan filsafat pendidikan yang keempat adalah evaluasi proses belajar. Dalam mengevaluasi cara belajar siswa, seorang guru tidak dapat mengevaluasi apa yang sedang dibuat siswa atau apa yang sedang siswa katakan. Yang harus dibuat guru adalah menunjukkan kepada siswa apa yang mereka pikirkan itu tidak cocok atau tidak sesuai untuk persoalan yang dihadapi. Guru tidak menekankan kebenaran tetapi keberhasilan suatu usaha atau operasi. Tidak ada gunanya mengatakan siswa itu salah karena hanya akan merendahkan motivasi belajar. Kepada siswa diberikan suatu persoalan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Amati bagaimana mereka menyelesaikan persoalan itu. Pendekatan siswa terhadap persoalan itu lebih penting daripada jawaban akhir yang diberikannya. Dengan mengamati cara konseptual yang dipakai siswa, guru dapat menangkap bagaimana jalannya konsep mereka. Penerapan filsafat pendidikan yang kelima atau yang terakhir adalah hubungan guru dan siswa. Guru bukanlah orang yang tahu segala-galanya, dan siswa bukanlah yang belum tahu dan karena itu harus diberitahukan. Dalam proses belajar, siswa aktif mencari tahu dengan membentuk pengetahuannya. Guru hanya membantu agar pencarian itu berjalan dengan baik. Guru dan siswa bersama-sama membangun pengetahuan. Hubungan mereka lebih sebagai mitra yang bersama-sama membangun suatu pengetahuan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya sendiri dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.